Dan tentu saja Ocha akan bertanya kepada gubernur kita, yaitu selaku PLT Gubernur Provinsi Banten, kepada Bapak Rano Karno. Luar biasa sekali Bapak. Tapi Bapak sehat hari ini ya Pak ya? Amin, terima kasih Ocha. Amin. Bapak sudah tahu nama Ocha ya Pak? Udah dong. Oke, baik Bapak. Di sini Ocha punya pertanyaan kepada Bapak dan tentunya untuk warga Banten, dan pastinya bukan hanya warga Banten di sini yang hadir. Di sini ada beberapa dari provinsi yang lain yang menyaksikan langsung acara Kalsel peran pelaku usaha dalam pengembangan olahan pangan lokal berbahan baku non beras dan non terigu. Oke, baik Bapak. Pertanyaannya adalah, siap ya Pak ya? Bagaimana tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal? Silahkan Bapak. Terima kasih Ocha. Tentu tugas dari pemerintah pusat ini ditugaskan kepada seluruh provinsi, termasuk Provinsi Banten, lakukan percepatan untuk yang disebut penganekaragaman konsumsi pangan. Ocha mungkin tidak sadar, Banten ini populasi masyarakatnya hampir 11 juta. Sungguh luar biasa ya Pak. Kalau kita hitung konsumen makan saja beras dari 11 juta ini, berarti dibutuhkan berapa juta ton. Nah, ini harus dikurangi. Untuk apa? Memberikan pemahaman bahwa ada sumber lain, sumber pangan yang dikatakan non beras atau terigu. Nah, Banten ini punya potensi. Nah, tentu saja perintah dari pemerintah pusat kepada kabupaten, kota atau provinsi pasti akan beda-beda. Misalnya seperti daerah NTT, NTB, di sana jagung lebih unggul. Nah, kalau kita di sini lebih kepada ubi-ubian. Nah, inilah makanya hari ini setelah dicanangkan, kita harus melakukan sosialisasi. Kita harus mencanangkan promosi. Makanya saya tugaskan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, promosi harus di tempat yang orang kunjungi. Betul. Nah, hari ini kita launching di 2 tempat, yaitu yang pertama di Mall Karawaci dan Mall of Serang. Mall of Serang berbarengan dengan hari ini. Berbarengan gitu. Wah, luar biasa sekali. Tapi untuk Bantennya sendiri, penganekaragaman pangannya tidak termasuk beras yang plastik itu ya? Oh, kita nggak makan plastik. Tidak ya Pak ya? Oke, baik. Ada yang kita makan lagi Pak? Enggak, itu aja. Sudah ya? Oke, baik pemirsa. Untuk selanjutnya, terima kasih Bapak Rano Karno selaku PLT Gubernur. Selanjutnya, Ibu sudah siap dengan apa yang akan saya tanyakan ya Pak ya? Insya Allah. Tapi Ibu sehat hari ini? Alhamdulillah Ibu ya. Tadi tidak salah makan nasi juga kan ya Bu? Makan berasnya petani pasti tidak ada plastiknya. Oh iya. Oke, baik Ibu. Pertanyaannya adalah, dalam rangka mewujudkan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, kebijakan apa yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian? Ya, begini Mbak, mohon izin Mbak Gubernur. Kalau kita bicara mengenai ketahanan pangan, ya, kita tidak hanya bicara mengenai ketersediaannya saja, kemudian harus ada aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkannya, dan yang paling penting juga bagaimana masyarakat itu mendapatkan makanan yang bergizi, ya, yang bergizi. Dalam hal ini pemerintah dalam hal penganekaragaman pangan ini, pemerintah sudah ada Perpresnya nomor 22 tahun 2009, kemudian itu ditindaklanjuti oleh Permen pada tahun yang sama. Kemudian di tingkat provinsi dan kabupaten juga seperti di Banten sudah menindaklanjuti itu, ya. Tentu saja untuk hidup sehat, aktif dan produktif, kita biasanya mengkampanyekan B2SA. Jadi pola makan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Ini untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Tentu saja untuk menyediakan pangan yang beragam tadi, ya, kita perlu
dari hilir sampai hulunya kita garap dengan baik, dari ketersediaannya, kemudian pengolahannya, kemudian yang dilakukan sekarang ini adalah penting sekali promosi. Jadi masyarakat ditingkatkan pengetahuannya, kemudian diajak untuk berpola makan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Untuk itu ketersediaan pangan yang beragam tadi tentu saja harus digarap dengan baik. Saya kira itu ya Mbak. Iya, baik Ibu. Sebelum Ocha melanjutkan ke Bapak dari Provinsi Banten, Ocha mau bertanya lagi Bu, satu pertanyaan lagi. Apakah mengenai penganekaragaman ini tidak termasuk beras yang plastik yang sedang dibicarakan saat ini ya Bu ya, bukan seperti itu. Bagaimana itu solusinya untuk nanti ke depan Bu, untuk masyarakat Indonesia tentunya? Tentu saja tidak sama sekali ya. Kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini beraneka ragam kekayaan alam kita, mulai dari sayuran, buah-buahan, sumber karbohidrat, ini gambarnya ada di belakang kita, mau ikan dan segala macam. Tentu saja dalam hal ini kita garap dengan baik untuk tadi ketersediaan pangan yang beragam tadi. Kita ada program yang untuk mengganti sumber karbohidrat. Memang kita ada namanya beras analog. Kita buat seperti bentuk beras yang berasal dari umbi-umbian ya, dari jagung, dari ubi kayu, dari ketela dan sebagainya, bahkan dari sagu dan sebagainya. Kita bentuk seperti beras, tapi kemudian bukan kemudian ada plastiknya Mbak. Ini malah untuk sebagai pangan yang menyehatkan, karena di situ indeks glikemiknya rendah untuk orang-orang yang diabetes dan sebagainya ya, untuk orang yang mau diet dan sebagainya itu bisa memakan ini. Dan kemudian kita semakin beragam kita makan, semakin sehat badan kita ya. Itu intinya, karena badan kita membutuhkan 40 lebih nutrisi yang bisa diambil dari segala macam bahan pangan. Jadi semakin pangan beragam kita makan, semakin sehat. Saya kira itu intinya ya. Oke, baik. Tentunya Indonesia harus cerdas dalam memilih penganekaragaman pangan ya Bu ya. Oke, baik pemirsa, acara talkshow peran pelaku usaha dalam pengembangan olahan pangan lokal berbahan baku non beras dan non terigu akan kembali setelah yang satu ini. Usahakan kita, terima kasih bapak-bapak yang hebat dan ibu yang hebat. Tentu saja dalam acara talkshow peran pelaku usaha dalam pengembangan olahan pangan lokal berbahan baku non beras dan non terigu ini sudah selesai. Dan untuk warga Indonesia jangan lupa untuk memilih penganekaragaman bahan baku dan pangan yang cerdas, karena kita tidak boleh memilih asal, dan tentu saja edukasi itu yang penting. Oke, baik, demikian acara talkshow ini selesai. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, dan saya Ocha Jamela undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.